Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Oktaviani dari kelas PB21B dengan NIM AP 2021-112. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas MK Manajemen Strategi Sektor Publik tentang sikap dan kepuasan kerja. Sikap dan kepuasan kerja. Apa sih sikap itu? Sikap yaitu pernyataan atau penilaian evaluatif mengenai objek, orang, atau peristiwa. Ada 3 macam sikap, yaitu komponen kognitif, yaitu segmen opini atau keyakinan dari suatu sikap. Yang kedua ada komponen efektif, yaitu segmen emosional atau perasaan dari suatu sikap. Dan yang ketiga komponen perilaku, yaitu niat untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Selanjutnya ada teori disonansi kognitif. Disonansi kognitif yaitu setiap ketidakcocokan antara dua atau lebih sikap atau antara perilaku dan sikap. Yang kedua, individu berupaya mengurangi kesenjangan ini atau disonansi. Keinginan untuk mengurangi disonansi bergantung pada pentingnya elemen menciptakan disonansi, tingkat pengaruh individu, dan imbalan yang terlibat dalam disonansi. Selanjutnya ada mengukur hubungan AB, yaitu penelitian terbaru menunjukkan bahwa sikap A secara signifikan memprediksi perilaku B ketika variabel moderasi perhitungan A dengan B. Variabel moderasi ada beberapa macam, yaitu pentingnya sikap, kekhususan sikap, akseptabilitas sikap, tekanan sosial pada individu, pengalaman langsung dengan sikap. Selanjutnya, teori persepsi diri, yaitu sikap digunakan setelah kejadian untuk memahami tindakan yang telah terjadi. Dan B garis A. Selanjutnya juga ada jenis-jenis sikap. Yang pertama ada kepuasan kerja, keterlibatan kerja, dan komitmen organisasional. Ada juga jenis-jenis sikap. Lanjutannya itu yaitu dukungan organisasi yang dirasakan pos dan keterlibatan karyawan. Ada aplikasi survei sikap. Survei sikap yaitu mengumpulkan tanggapan dari karyawan melalui kuesioner tentang bagaimana perasaan mereka terhadap pekerjaan, kelompok kerja, supervisor, dan organisasi. Keberagaman sikap dan tenaga kerja. Kegiatan pelatihan yang dapat membentuk kembali sikap karyawan mengenai keberagaman yaitu berpartisipasi dalam pelatihan keberagaman, relevan bekerja di komunitas dan pusat pelayanan sosial dengan individu dan berbagai latar belakang. Ada kepuasan kerja, yaitu mengukur kepuasan kerja ada 2 macam, yaitu peringkat global tunggal dan skor perjumlahan. Ada juga seberapa puaskah orang dengan pekerjaannya. Ada 2 macam, yaitu secara umum masyarakat merasa puas dengan pekerjaannya dan tergantung pada aspek kepuasan cenderung kurang puas dengan gaji dan peluang promosi. Penyebab kepuasan kerja yaitu ada gaji hanya mempengaruhi kepuasan kerja sampai batas tertentu. Dan kedua, ada kepribadian dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Dan bagaimana karyawan dapat mengekspresikan ketidakpuasan? Pertama, keluar, perilaku yang diarahkan untuk meninggalkan organisasi. Yang kedua, suara, upaya aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi. Yang ketiga, loyalitas, yaitu secara pasif menunggu kondisi membaik. Dan yang keempat, menelantarkan, yaitu membiarkan kondisi menjadi lebih buruk. Ada juga pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang pertama, kepuasan dan produktivitas. Ada 2 macam, yaitu pekerja yang puas akan lebih produktif dan pekerja yang lebih produktif akan lebih puas. Dan yang kedua, produktivitas pekerja lebih tinggi di organisasi dengan pekerja yang lebih puas. Selanjutnya, yang kedua kepuasan dan ketidakhadiran, yaitu karyawan yang puas mempunyai lebih sedikit ketidakhadiran yang dapat dihindari. Dan yang ketiga, kepuasan dan perputaran. Ada 2, yaitu karyawan yang puas cenderung tidak akan berhenti. Dan yang kedua, organisasi mengambil tindakan untuk mempertahankan karyawan yang berkinerja tinggi dan menyingkirkan karyawan yang berkinerja rendah. Selanjutnya ada kepuasan kerja dan OCB. Kepuasan dan OCB yaitu karyawan yang puas dan merasa diperlakukan secara adil oleh organisasi dan dipercaya oleh organisasi akan lebih bersedia untuk melakukan perilaku yang melampaui ekspektasi normal dan pekerjaan mereka. Ada kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan, yaitu pertama kepuasan dan kepuasan pelanggan terdiri dari pekerjaan yang puas memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Selanjutnya ada karyawan yang puas meningkatkan kepuasan pelanggan karena yaitu mereka lebih ramah, ceria, dan responsif. Yang kedua, mereka cenderung tidak melakukan
visioner sehingga membantu membangun hubungan pelanggan jangka panjang. Dan yang ketiga, mereka berpengalaman. Selanjutnya ada juga pelanggan yang tidak puas meningkatkan ketidakpuasan kerja karyawan. Ada juga pemeriksaan bab, yaitu sikap. Ada beberapa secara umum ketika kita memikirkan sikap dan organisasi yang kita pikirkan adalah ini pemeriksaan sikap secara umum. Ini kayaknya ini deh. Ada yang pertama, kepuasan kerja, kebahagiaan, keterlibatan kerja, suasana hati di tempat kerja, komitmen 1 dan 2. Berarti sikap itu terdiri dari kepuasan kerja, kebahagiaan, dan keterlibatan kerja. Selanjutnya ada Esmesto, dikenal sebagai raja pondok donat setiap hari dan membawakan donat dan kopi ke kantor untuk semua orang. Dia mengatakan ini membantu semua orang berpikir lebih jernih. Esto mendemonstrasikan sikapnya termasuk kepuasan kerja, perilaku organisasi kewarganegaraan, produktivitas, keterlibatan kerja, atau kehati-hatian. Ini termasuknya perilaku organisasi kewarganegaraan. Cukup sekian review materi pertemuan kelima ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.